Selamat hari Senin, Fems. Kalau dihitung-hitung udah hari kelima aja nih umat muslim Indonesia menjalani puasa Ramadan tahun ini. Masih sisa 25 hari lagi nih, Fems. Ya, tetap semangat ya. Namanya juga ibadah. Biasanya aja bisa kan? Jangan lemes-lemes. Kayak Joy nih, baca VO-nya aja semangat. Hehehe. Ya udah, daripada lemes, mendingan nonton aja nih Ragam Indonesia yang bikin seger. Siapa sih yang nggak tahu dengan Jalan Malioboro di Yogyakarta? Kalau nggak tahu, namanya belum main ke Jogja, Fems. Jalan Malioboro ini jadi jantung kota Jogja yang ramai akan wisatawan. Karena di Jalan Malioboro ini terkenal dengan surganya belanja berbagai oleh-oleh khas Jogja. Apalagi semenjak tahun baru 2022 kemarin, Jalan Malioboro ini mulai tertata semakin rapi lagi, Fems. Udah nggak ada lagi tuh kita lihat pemandangan pedagang kaki lima yang berantakan kayak dulu. Semuanya sudah dipindahkan ke satu lokasi yang lebih bagus lagi dan tertata rapi, Fems. Jadinya Jalan Malioboro terlihat lebih terbuka dan bisa dijadikan tempat untuk nongkrong-nongkrong, menghabiskan waktu dan berfoto-foto. Foto-fotonya harus yang bagus loh, Fems. Kan sayang kalau udah ke Jogja gak punya foto yang bagus-bagus. Kalau mau bagus lagi, hasilnya sih gunakan aja jasa foto yang ada di sekitaran Jalan Malioboro ini, Fems. Mereka memberikan jasa foto dengan paket pakaian adat tradisional Jawa, Fems. Wih, cantik-cantik banget kan kamu, Fems? Dibalut pakaian adat begitu. Kayak mau ke acara nikahan atau acara keraton aja deh. Kamu tampil formal dan cantik gini. Ya. Yeah. Ayo, tunjukin deh pose kalian. Gak boleh malu-malu depan kamera ya. Kalau kamu ragu dengan gaya kamu, bisa kok minta tolong fotografernya untuk mengarahkan pose yang ciamik tentunya. Ada properti lainnya yang juga bisa kok digunakan untuk berfoto-foto, seperti sepeda ontel dan payung. Tentunya nggak dikenakan biaya kok. Mantul kan? Dijamin puas deh sama hasil-hasilnya. Udah gitu, nggak usah takut nunggu lama untuk nggak kebagian fotografer. Karena ada lebih dari 50 fotografer yang bergabung dalam kelompok fotografer Malioboro ini, Fems. Setelah berfoto-foto pun, hasilnya dapat langsung dikirim ke telepon pinter kamu, Fems. Ya kan, ciamik-ciamik? Gak nyesel kan pasti kalau hasilnya kayak begini? Yang baru ini nih, Fems, Teras Malioboro, yaitu tempat aktivitas baru bagi para pedagang kaki lima yang dulunya berjualan di sepanjang Jalan Malioboro, Fems. Lokasinya berada tepat di seberang Pasar Beringharjo. Teras Malioboro ini diresmikan pada tahun 26 Januari tahun 2022 silam oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Teras Malioboro yang menjadi pusat belanja oleh-oleh khas Jogja ini memiliki konsep industrial modern. Lokasinya yang indoor, nyaman, dan bersih bikin pengunjung bakalan nyaman deh dan lupa waktu kalau udah di dalam area Teras Malioboro. Rapi kan lapak-lapak pedagangnya? Beda banget ya kalau dibandingkan dulu lapak-lapak sepanjang Jalan Malioboro ini malah makin sempit bagi pejalan kaki. Tatanan rapi emang menjadi keunggulan utama yang membuat pengunjung bakalan nyaman. Lalu keamanan serta ketertiban juga menjadi nilai tambah lagi dari Teras Malioboro ini. Di Teras Malioboro ini terdapat 3 lantai, Fems. Lantai pertama dan lantai 2 berisikan baju-baju dan souvenir khas Jogja. Sedangkan lantai 3 selain baju-baju terdapat jajanan oleh-oleh khas Jogja. Harga-harga di Teras Malioboro ini juga normal, Fems. Bukan harga-harga tembak. Jadinya jangan ragu deh untuk berbelanja oleh-oleh untuk orang-orang kesayangan kamu. Udah pasti kalau ke Jogja harus bawa buah tangan yang khas Jogja dong ya, yaitu bakpia. Makanan dari tepung terigu ini sebenarnya bukan dari Jogja loh, tapi berasal dari negeri Tiongkok. Meski begitu, bakpia yang ada saat ini sudah hasil pengaruh akulturasi budaya Jawa serta Tionghoa. Makanya, kue yang terkenal dengan isian kacang hijau ini jadi idola banget di Jogja. Selain oleh-oleh jajanan, pakaian juga salah satu yang wajib kamu beli nih, Fems. Apalagi yang bernuansa batik atau Jogja. Wih, semuanya bagus-bagus dan kece-kece lah. Capek keliling belanja oleh-olehnya? Gak usah khawatir, Fems. Di Teras Malioboro juga terdapat area kulinernya. Banyak lapak-lapak kuliner yang bisa kamu pilih. Wah, kalau bulan puasa gini sih pas banget nih kayaknya ya. Ngabuburit di Teras Malioboro, terus buka puasanya di area food courtnya. Wah, ide menarik kan, Fems?
Ini nih, salah satu kulineran yang terkenal dari dulu di kawasan Jalan Malioboro, fams. Pecel senggol. Dulunya, pecel senggol ini banyak ditemukan di depan pintu masuk pasar Beringharjo, fams. Posisinya yang strategis kerap kali membuat kerumunan. Tapi semenjak adanya teras Malioboro, depan pasar Beringharjo pun lebih lega dan pedagang pecel senggolnya pindah ke teras Malioboro ini nih, fams. Disebut pecel senggol karena saat di depan Beringharjo membelinya senggol-senggolan dengan pembeli lain. Saking ramainya, fams. Tapi sekarang, kalau lapak rapi kayak gini mah, wah nggak ada tuh yang namanya senggol-senggolan. Yang menariknya nih, dari pecel senggol ini, karena banyaknya jenis lauk yang dapat kita pilih untuk mendampingi pecelnya. Dari puyuh, telur pindang, sate-satean, tempe bacem, dan masih banyak lainnya. Pokoknya, pilih yang kamu mau aja deh. Tempat makannya pun gak usah bingung, fams. Area food courtnya rapi dan lengkap dengan meja serta kursi yang bersih, fams. Areanya cukup luas juga. Mau yang indoor atau outdoor ada. Benar-benar memberikan solusi bagi pedagang ya, teras Malioboro ini. Udah solus, rapi, aman, bersih. Apalagi coba yang kurang? Mantul deh pokoknya. Malioboro emang punya segudang cerita yang menarik dan gak ada habisnya deh, fams. Jalan-jalan dan duduk-duduk aja di kawasan Malioboro, suasananya dapat banget. Bikin hati tenang dan sejuk gitu, fams. Kalau mau berjalan kaki naik becak atau andong pun juga bisa, fams. Keliling tanpa capek, duduk manis menikmati view Malioboro. Jadi, siapa nih yang belum pernah ke Malioboro saat ini? Cus deh, biar nggak penasaran dan bisa bandingkan dengan Malioboro tempo dulu. Semakin kece lagi soalnya. Bagi pecinta daging kambing, wajib nih kamu cicipi nih kuliner daging kambing yang ada di Jalan Damai, Sinduarjo, Sleman, Yogyakarta. Buruan deh kemari. Menunya gak kaleng-kaleng, fams. Mau pilih yang mana? Apalagi harganya ramah di kantong loh untuk kulineran daging kambing. Pasti cocok nih, fams, buat referensi buka puasa atau bukber kamu nanti, fams. Nih, Joy kasih tahu nih ya, yang idolanya di sini sih kepala kambingnya dan nasi kebulinya, fams. Kenapa coba? Biasanya, kepala kambing itu nunggunya lama, fams. Tapi kalau di warung ini cuma 15 menitan aja lah. Terus, nasi kebuli kan dipandang sebagai hidangan yang mewah dan mahal. Tapi kalau di warung ini sih bisa dinikmati dengan harga terjangkau, fams. Siapa bilang makan kepala kambing itu menyeramkan? Kalau diolah di tangan yang tepat, kepala kambing ini bisa menjadi sajian yang nikmat, fams. Jadi, kepala kambing ini sebelum dibakar, direbus terlebih dahulu, fams. Tentunya dengan campuran rempah-rempah. Tujuannya untuk menghilangkan bau perengus dari ciri khas daging kambing. Daging kambing setelah direbus akan menjadi lebih empuk, fams. Bahkan tulang kepalanya pun mudah juga nih untuk dibelah seperti ini. Tuh, lihat tuh. Banyak kan dagingnya? Gak seserap itu kok, fams. Tinggal dibakar dan diberi bumbu kecapnya deh. Mantul. Gak perlu lama-lama lah. Paling lama ya 15 menit udah siap disajikan kok, fams. Sate marangi dan sate kronyosnya ini juga patut dicicipi, fams. Karena bumbunya terasa banget deh sampai ke dalam dagingnya. Karena dibuat dengan cara dimarinasi terlebih dahulu dagingnya sebelum dibakar. Udah gitu, penyajiannya yang hot plate ini sehingga masih tetap hangat saat disajikan. Kalau kebulinya, jangan ditanya lagi, fams. Karena awalnya usaha warung ini dimulai dari nasi goreng kebulinya. Gak heran menjadi salah satu menu andalan warung ini, fams. Udah gitu, proses memasaknya bisa kita lihat langsung juga. Bikin makin ngiler lagi nih, karena aroma rempah-rempahnya yang lezat dan cocok untuk lidah orang Indonesia. Yummy! Posisinya juga gak kaleng-kaleng, fams. Cocok dinikmati beramai-ramai ini sih. Fams, daging kambing termasuk daging merah yang paling banyak dikonsumsi di dunia, termasuk Indonesia. Mengkonsumsi daging kambing juga gak sedikit menjadi pantangan beberapa orang. Tapi gak selalu merugikan juga kok. Daging kambing yang dikonsumsi ini ternyata ada banyak baiknya juga, fams. Apalagi di bulan puasa ini. Hal ini dikarenakan daging kambing mempunyai banyak kandungan protein yang berkualitas dan cukup tepat untuk dikonsumsi. Saat puasa, kita membutuhkan peran protein pada tubuh. Karena protein gak hanya berperan untuk mempercepat terbentuknya jaringan otot pada tubuh aja. Nutrisi makro ini juga penting sebagai glikogen yang akan dipecah agar tubuh tetap berenergi. Gimana? Udah ngiler kan? Masukin aja sebagai referensi buka puasa kamu, fams. Cus, fams. Nama warungnya Mat Dewo. Dijamin gak nyesel deh, fams.
Kalau ngomong-ngomong berlibur sambil ngabuburit di Jogja, tentu gak afdol nih kalau nggak bahas oleh-olehnya ya fams. Relatif murmer dan pasti kualitasnya nggak kacangan. Kayak yang ini nih contohnya nih. Siapa tahu aja kepincut untuk membelinya sebagai buat tangan. Kalian pasti nggak nyangka kan fams, kalau pucuk tumbuhan ini ternyata bisa disulap jadi berbagai produk kerajinan loh. Dari wilayah Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta, pucuk dari pohon gebang ini dikumpulkan dan dibuat menjadi kerajinan yang menarik loh. Ada tas, sampai perabotan macam kursi. Sebenarnya, pohon gebang ini adalah tanaman liar. Sekitar tahun 1995, pohon ini mulai dibudidayakan dan dimanfaatkan menjadi kerajinan kreatif bermutu tinggi. Untuk membuatnya bermacam kreasi, tentu butuh serangkaian proses, fams. Mulai dari panen pucuk pohon gebang hingga proses penganyaman. Sekarang kita panen nih pucuk pohonnya dulu ya, fams. Dalam tiap pohon, biasanya hanya memiliki satu pucuk saja tuh. Wah, jadi terbatas ya. Pucuk pohon gebang yang digunakan ini harus masih muda, fams. Pucuk ini kemudian dibuat tali dan digoyangkan agar mekar. Kalau sudah terbuka, pisahkan pucuk tiap lainnya. Belah menjadi 2 bagian. Dan keringkan. Gak sampai di sini aja nih, fams. Serat gebang ini harus dibutikan, biar lebih mudah diberi warna nanti. Lalu, rebus ke dalam air yang sudah diberi pewarna tekstil. Nah, serat yang sudah diberi warna ini tinggal dijemur hingga kering. Kalau udah siap, langsung dikumpulkan deh dan disatukan menjadi benang. Ini, fams, dilakukan supaya lebih mudah dianyam. Fams, serat tadi dianyam layaknya merajut benang wol. Proses ini dibantu dengan cetakan besi sebagai pola. Nah, ini, fams, tas yang dibuat dari daun gebang. Bagaimana? Cantik dan menarik ya? Harganya ditawarkan bervariasi. Harga ini menyesuaikan bentuk, motif, dan ukurannya. Kalau kamu tertarik yang mana nih, fams? Balik lagi ke kuliner nih. Kalau mau coba masakannya kekinian, tempat yang satu ini bisa jadi pilihannya. Kalau buat kumpul-kumpul, reunian, atau bikin acara bukber, cocok banget nih, fams. Kita ke kafe yang cukup hits di kota Yogyakarta. Interiornya ciamik abis dengan tema pop art Korea. Namanya Cinggu Cafe. Terletak di Jalan Pandega Karya, Kaliurang, Yogyakarta. Cinggu dalam bahasa Korea berarti teman. Filosofi kafe ini banyak loh, fams. Bisa kafe yang jadi teman baik, suasana kafe yang friendly, sampai asik dan menyenangkan kalau kesini sama teman spesial. Kayak Ragam Indonesia yang selalu menjadi teman spesial buat kamu semua. Haha. Saatnya masuk ke dalam. Kita dibius pemandangan yang indah, fams. Halamannya warna-warni. Ada juga sungai kecil yang mempermanis tampilannya. Di sebelah kanan dan kiri ada pusat perbelanjaan modern yang mirip di Korea sana, fams. Jembatan cinta bikin suasana makin romantis juga tuh, fams. Kalau kesini, jangan lupa foto-foto ya. Pokoknya, bisa bikin feed sosial media kamu penuh warna dan makin ceria. Di sini kita juga bisa nih, sewa pakaian adat Korea, fams. Namanya hanbok. Kita bisa pilih hanbok yang disukai dan cocok dengan karakter kamu. Biaya sewanya nggak mahal kok, cuma Rp30.000 untuk 15 menit. Tapi jumlahnya terbatas ya, fams. Jadi, kamu harus sabar dan antri menunggu giliran. Gimana, fams? Udah mirip putri di drama kerajaan Korea belum? Pokoknya cantiknya maksimal deh. Debak! Kalau udah puas foto, waktunya hunting makanan, fams. Aneka kuliner khas Korea dijual di sini, fams. Ada jangmyeon, udon, dan kimchi ramyeon. Sip, kita pesan yang ini nih. Jangan lupa pesan minuman yang seger-seger ya. Fams, harga kuliner di sini sangat bervariasi, mulai puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Beberapa menu di sini bisa sharing nih, alias makan bareng. Oh iya, jajangmyeon adalah hidangan mie yang disiram dengan pasta hitam. Pasta ini berasal dari Malika alias kedali hitam, fams. Di atasnya diberi irisan ketimun dan lobak kuning. Kalau udon ini adalah jenis fish cake alias otak-otak khas Indonesia. Disantap dengan kuah khas Korea yang menggoda. Kimchi ramyeon adalah mie khas Korea yang dihidangkan langsung dari panci. Di dalamnya ada tambahan toge, wortel, telur, dan kimchi. Kamu tahu kimchi kan? Itu loh, acar atau selada fermentasi khas Korea yang dikasih saus gochujang atau saus merah. Gimana, fams? Seru banget kan? Buruan deh, langsung kumpul-kumpul aja di sini. Siapa tahu di bulan puasa gini butuh vitamin C. Bisa banget nih ke sini. Untuk menuju Pulau Pengalap,
kita bisa memakai perahu motor penumpang dari Pulau Galang. Waktu tempuhnya kira-kira 1,5 jam perjalanan darat dari kota Batam. Orang Singapura aja sering liburan ke sini. Dulu fams, Pulau Pengalap adalah pulau tak berpenghuni. Beberapa tahun belakangan, tempat ini dibangun dan dijadikan objek wisata Kepri Coral. Untuk namanya, diambil karena adanya kekayaan terumbu karang lunak di perairannya. Di kedalaman 5 meter, kita sudah bisa lihat hamparan terumbu karang dan habitat hewan laut dangkal, seperti ikan-ikan mungil ini. Kalau kalian belum terbiasa snorkeling, wajib ya ditemani pemandu supaya lebih aman. Kalian yang nggak berani nyemplung, tapi tetap ingin lihat keindahan bawah laut, ada fasilitas akuarium bawah air fams. Dari kaca ini, kita bisa melihat kelompok-kelompok ikan yang cantik yang berenang bebas. Aktivitas air lainnya memberi makan ikan dan penyu di penangkaran. Ayo, makan yang banyak ya, supaya cepat besar. Selain melihat keindahan bawah laut, di sini juga ada wahana permainan air fams. Kalau mau yang menantang adrenalin, coba nih hovercraft atau kapal bantalan udara. Untuk menggerakkan kapal ini digunakan daya dorong dan baling-baling pesawat udara fams. Gak main-main, kapal ini melaju cukup kencang. Kelebihan kapal udara ini bisa jalan di atas air, lumpur, atau pasir pantai. Perjalanan seru di sini belum berakhir fams. Kita ke restoran apung yang juga digunakan sebagai dermaga. Belum sampai di daratan Pulau Pengalap, aktivitas di sini gak kalah seru. Kita bisa wisata di hutan mangrove. Gak usah pakai perahu segala, cukup jalan kaki untuk menikmati keindahan pemandangan di sini. Kalau capek jalan kaki, kalian bisa berkeliling area dengan sepeda. Di sini juga terdapat penginapan yang konsepnya terbilang unik. Lihat, kamarnya berbentuk dom gitu fams. Soal fasilitas masih sama kok dengan hotel. Ada kasur empuk dengan konsep ala tempat tidur Jepang, dilengkapi pendingin ruangan dan kamar mandi. Gak cuma di darat aja, kita juga bisa sepedahan di atas air. Ini dia fams, wahana water bike. Prinsipnya masih sama dengan sepeda biasa, tinggal goes aja. Wih, lumayan berat nih. Kalau nggak mau capek-capek beraktivitas lagi, masih bisa jalan-jalan di pantai kok. Gimana fams? Udah komplit kan liburan kita kali ini? Ada beberapa paket wisata yang disediakan di sini fams. Bisa one day tour, seharian di pulau tanpa menginap, atau ada yang dibarengin paket menginap. Harga paket ini mulai dari Rp650.000, termasuk paket makan siang. Segera rencanakan liburan kalian deh. Untuk kualitas wisata kelas internasional, terjangkau banget fams. Ngomongin wisata pesisir, pasti mau nggak mau nih akan bahas kulinernya ya. Yap, seafood alias masakan laut. Wait, kuliner laut nggak selalu harus ikan ya. Kalau yang satu ini pasti banyak yang tahu dong soal kelezatannya. Tapi tahu nggak, ternyata ada proses yang unik nih untuk menangkapnya. Yuk, ikut ya. Di Bokan, kepulauan menangkap sotong disebut nyingkek. Caranya unik fams. Nelayan duduk atau berdiri di tengah laut sambil bersandar pada kayu-kayu yang disusun sebagai pijakan. Sandaran kayu ini dibangun di titik yang ada telur sotong fams. Nyingkek ini sudah dilakukan warga nelayan secara turun-temurun saat musim cuaca buruk, sehingga nelayan ini nggak bisa melaut dengan perahu. Proses nyingkek ini sangat unik fams. Nelayan harus memukul-mukul kentongan agar sotong ini dia keluar dan mendekat. Memukul-mukul kentongan ini dalam bahasa Banggai disebut toki-toki. Percaya nggak percaya nih fams, mendengar suara kentongan, sotong di dalam persembunyian yang akan keluar karena insting melindungi telur-telur mereka ini dari ancaman fams. Selain toki-toki, nelayan juga berbekal tombak dengan ujung trisula tajam. Kalau sotong mendekat, tinggal tunggu waktu yang tepat aja nih dan tancapkan tombaknya. Yang jelas, nyingkek itu tidak mudah fams. Selain butuh kesabaran tingkat tinggi, nelayan harus kuat fisik berjam-jam di atas pijakan kayu, menunggu sotong datang. Kebanyakan orang menganggap sotong sama dengan cumi, karena keduanya memiliki kaki tentakel yang mirip. Tapi, kedua hewan kelas cephalopoda ini ternyata berbeda. Secara fisik, cumi ini biasanya berbentuk lebih ramping dan panjang, sementara sotong bentuk tubuhnya ini lebih besar dan pipi fams. Lanjut ke kuliner khas masyarakat Bokan, Kepulauan Kabupaten Banggai Laut fams, namanya doku kare. Doku atau sotong yang dimasak dengan santan. Yakin deh, bumbu-bumbunya pasti tersedia nih di dapur kamu nih fams. Nah, daging sotong dipotong-potong dadu terlebih dahulu. Ulek deh bumbunya. Setelah halus, tumis bersama serai sampai aromanya harum fams. Tambahkan juga nih bumbu kunyit dan santan. Masak sampai mendidih ya. Baru deh fams.
masukkan potongan daging sotong. Buat yang lagi berpuasa nih, ternyata makan sotong pas sahur atau berbuka ini malah ada sisi baiknya loh fams. Sotong ternyata mengandung natrium yang dibutuhkan tubuh kita. Kandungan ini ternyata memiliki manfaat agar tubuh berfungsi normal karena membantu menjaga volume cairan dan darah. Jadi nggak ada ceritanya nih lemes-lemes menjalani ibadah puasa. Tapi ingat, makannya dalam jumlah terkontrol ya. Dan kalau bisa, hindari memasaknya dengan cara menggoreng karena ini akan meningkatkan resiko kolesterol. Sotong juga jadi kegemaran orang-orang di pesisir Pulau Jawa loh. Coba deh datang ke daerah Kebumen, ada hidangan nikmat yang jarang ke-expose. Menu mingguirkan ini jadi salah satu harta dari tanah Jawa. Wanginya menggoda, rasanya udah pasti istimewa. Para penggila seafood pasti tahu dong kalau sotong ini punya level kelezatan yang istimewa. Coba deh bayangin fams, menyantap sotong dengan ukuran gemuk kayak gini nih. Wits, jangan terkecoh dulu ya fams. Walaupun bentuknya mirip, tapi ini bukan cumi-cumi. Ini jelas beda, sotong. Diolah menjadi kuliner ala Kebumen dengan nama jejel sotong. Ciri dari menu jejel sotong ini, ukuran sotongnya gemuk dan montok. Dengan bumbu ala kuah gulai yang cukup kental. Kalau kata orang Kebumen, jejel sotong ini dia punya rasa yang numani. Berasal dari kata tuman, yang artinya kebiasaan. Maksudnya nih fams, menu yang bikin ketagihan, jadi pengen makan terus-terusan. Soal cita rasa, sotong dan cumi-cumi ini nyaris nggak ada bedanya. Tekstur dagingnya kenyal, dengan rasa gurih yang khas. Karena ukurannya lebih besar, otomatis daging sotong ini juga lebih tebal. Untuk menu jejel sotong yang udah jumbo, masih diisi pakai adonan tepung. Sekilas isian yang mirip siomay atau dimsum gitu fams. Enak banget fams. Ini nih bahan bakunya. Bumbu dapur dan rempah untuk kuahnya. Ada juga telur, tepung, dan wortel untuk isi dalam sotongnya. Sotong yang masih segar ini biasanya kenyal dan tidak lembek saat ditekan. Warnanya putih atau gelap berbintik hitaman, serta merah keunguan saat udah masuk lemari es. Campur irisan daun bawang dan potongan wortel bersama dengan gula, merica, kaldu bubuk, garam, telur, dan air. Mirip kayak bikin adonan bakwan gitu deh. Bikin adonannya jangan terlalu encer ya. Bisa tambah temu untuk menyesuaikan kekentalannya. Fams, jejel sotong dari Kebumen ini juga punya kuah ala gulai. Gulai dari Indonesia sering disamakan dengan kari ala India. Keduanya emang terasa berempah banget. Masakan dengan racikan bumbu rempah yang kuat emang selalu jadi senjata ampuh untuk aneka kuliner berbahan dasar daging, ikan, atau seafood. Maklum deh fams, ikan atau seafood memiliki aroma amis yang khas. Kalau nggak pinter-pinter mengolahnya, bisa bikin nafsu makan jadi berkurang. Begitu pula dengan sotong. Hewan laut yang punya tentakel dan kelenjar tinta ini juga butuh perlakuan berbeda fams. Selain harus segar saat mengolahnya, perasaan jeruk nipis cukup ampuh nih untuk ngurangin aroma amisnya. Oh iya, nama jejel sotong ini terinspirasi karena proses ini nih fams. Bagian tengah sotong yang udah bersih dan kosong akan diisi penuh dengan adonan tepung. Istilahnya ini yang disebut dengan dijejali atau dijejelin fams. Ini sebabnya adonan isian sotong ini jangan terlalu encer. Bisa-bisa nanti malah meluber fams. Semakin penuh isiannya, sotong yang matang ini bisa terlihat gemuk dan montok. Kukus sekitar 15 menitan. Sambil menunggu, kita peras nih santannya dulu nih fams. Katanya sih, memeras santan ini dengan posisi jempol menghadap ke bawah seperti ini, dipercaya bisa membuat rasa santan jadi lebih gurih. Jadi, nggak cepat basi juga fams. Masa sih? Selama 15 menitan dikukus, isian sotong memang belum matang sempurna. Tapi paling nggak bentuknya udah kelihatan nih fams. Udah montok. Sekarang tinggal masak aja nih bersama dengan bumbu gulainya. Panaskan minyak dan tumis bumbu halus sampai harum. Kalau udah, santan dan gula merah ini bisa menyusul kemudian. Fam, deretan menu bersantan ini banyak banget di Indonesia. Maklum, negeri kita ini terkenal tropis. Banyak sekali tumbuh pohon kelapa. Begitu pula dengan menu seafood atau hidangan yang berbahan asal biota laut. Banyak banget fams di negeri kita. Di Kebumen, Jawa Tengah, sotong biasa didapat nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Ayah. Sotong juga banyak dipasok di wilayah lainnya seperti Cilacap dan Pacitan. Bagi kesehatan, sotong ini mengandung banyak nutrisi fams, mulai dari vitamin A, vitamin C, kalsium, fosfor, dan magnesium. Walaupun nikmat, jangan sampai hilaf ya fams. Oke, sekarang baru deh kita bahas saudara si sotong. Yap, cumi. Udah pernah nyobain cumi asap yang satu ini?
Ngomongin cumi asap, kuliner laut serba asap khas Pantai Perigi ini wajib masuk ke dalam daftar kuliner yang harus kamu coba, fams. Di sepanjang pinggiran Pantai Perigi, berjajar warung yang menjual ikan asap, fams. Tinggal pilih aja, mau yang murah dengan harga Rp5.000 atau harga sultan dengan harga puluhan ribu rupiah. Tinggal pilih warungnya aja, fams. Gak hanya menjual aneka olahan asap aja, di sini kita juga bisa melihat prosesnya. Sebenarnya, fams, pengasapan ini menjadi salah satu cara agar ikan atau cumi bisa awet lebih lama. Katanya sih, asap yang mengepul ini mengandung zat-zat yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Olahan yang sudah diasapkan minimal 20 menit ini juga bisa langsung dimakan, fams. Bahkan, beberapa warung menyediakan sambal sebagai cocolan bagi yang suka pedas. Setelah diasapi, cumi jadi punya rasa yang sangat spesifik, yaitu rasa keasap-asapan yang nikmat. Rasa ini dihasilkan oleh asam-asam organik dan fenol, serta beberapa zat lainnya sebagai pembantu. Aman dan terjamin matang kok, karena pada dasarnya, makanan laut yang diasapkan ini menjadi produk akhir yang siap dimakan tanpa harus diolah lagi. Karena termasuk kuliner yang tahan lama. Bisa juga tuh dibawa sebagai oleh-oleh. Harganya dijamin murah meriah. Kalau yang ini dijamin bisa kepincut. Namanya kericu alias keripik telur cumi. Rasanya, enak banget, fams. Kericu adalah cemilan dari Belitung. Rasanya gurih dan teksturnya renyah banget. Dijamin deh, gak bisa berhenti ngemil. Jangan heran ya, fams. Cumi adalah sumber protein yang bisa mengontrol nafsu makan. Tubuh memproses protein secara perlahan tuh. Makanya perut akan terasa kenyang lebih lama. Kalau mau cari kericu ini bisa datang langsung nih ke Desa Batu Hitam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, fams. Nah, fams, kericu mulai dijual sejak tahun 2002 silam. Awalnya hanya dijual di warung dan toko. Harga jualnya juga murah, fams. Cuma Rp1.000 per bungkus. Kalau sekarang sih, peminat kericu ini cukup tinggi. Per bungkus dijual Rp90.000, fams. Ya, masih terjangkau lah ya. Cara bikin kericu, pisahkan kepala cumi dari badannya. Ambil dan pisahkan tintanya. Lalu, cek telur cumi satu persatu. Supaya nggak rusak, belah dulu cuminya ya, fams. Baru deh, tarik telurnya. Wah, udah cukup nih. Yuk, kita bikin kericu. Campurkan telur cumi dengan garam, telur, mentega, dan gula. Tambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu. Jangan sesekali tepung dituang semua, fams. Bisa-bisa adonan tidak akan tercampur sempurna. Lalu, aduk selama 15 menit agar adonan menjadi kalis. Baru deh, cetak adonan dengan cara digulung pakai telapak tangan kayak gini nih, fams. Jangan lupa, letakkan adonan dalam wadah berisi minyak sayur ya. Tujuannya sih agar adonan ini tidak menempel satu sama lain. Kelihatannya sih gampang ya. Tapi kalau nggak biasa ngegulung, hasilnya kurang sempurna tuh, fams. Goreng adonan dalam minyak panas. Wits, masaknya jangan terlalu lama, fams. Cukup 15 menit aja. Kericu udah mengembang sempurna. Panasin api untuk goreng kericu. Gak boleh terlalu panas ya, fams. Yang penting sih kericu matang merata. Yes, udah matang nih. Kericu siap dikemas dan dipasarkan. Tertarik, fams? Cus dipesan aja. Rasanya enak banget, fams. Tapi jangan terlalu banyak makan cumi yang digoreng berlebihan ya. Soalnya kalori dan lemaknya justru meningkat menjadi 2 kali lipat. Niatnya buat cemilan asik, malah bisa jadi penyakit tuh. Jangan sampai ya. Sekarang kita olah nih si hitam manis ini nih, fams. Yes, tinta cumi. Meski warnanya hitam, tinta cumi ini rasanya enak loh, fams. Bermanfaat juga buat kesehatan. Kandungan zat besi berperan besar dalam membangun sel darah merah dan membentuk fungsi otot dan otak. Di sini, tinta cumi ini dibuat sebagai campuran kerupuk cumi. Giling daging cuminya dulu nih, fams. Pastikan cumi yang digulung ini masih segar ya. Cirinya bisa dilihat dari permukaan cumi yang masih berwarna putih kayak gini nih. Campurkan daging cumi, tepung terigu, tinta cumi, dan garam aja, fams. Fams, ternyata garam gak cuma menambah cita rasa aja tuh. Garam juga bisa membuat adonan tercampur menjadi satu. Selanjutnya, kukus adonan kerupuk cumi sampai matang dan padat. Proses kukus bisa memakan waktu lama tuh. Bisa sampai beberapa jam. Kalau udah matang, angkat dan dinginkan adonannya. Tinggal iris-iris adonan kerupuk. Tuh, kalau udah dingin, jadi gampang diiris adonannya.
Setelah diiris, adonan kerupuk dijemur untuk mengurangi kadar airnya. Jemur sekitar 1 hari penuh, agar adonan kerupuk ini benar-benar kering. Kadar air kerupuk yang rendah bisa menghasilkan kerupuk cumi berkualitas bagus. Kalau udah kering, tekstur kerupuk ini menjadi keras kayak gini nih, fams. Terakhir nih, kerupuk cumi tinggal digoreng aja nih, fams. Tips menggorengnya gak boleh asal. Kerupuk cumi ini gak boleh digoreng dengan api besar, soalnya bisa menyebabkan kerupuk jadi cepat gosong dan susah mengembang. Nah, udah jadi deh kerupuk cuminya. Tinggal disantap aja ya, fams. Wah, gak kerasa ya, udah di penghujung acara. Ya, anggap aja nonton Rekam Indonesia kayak ngabuburit. Bercanda. Padahal kan beduknya masih lama ya. Baru aja puasa beberapa menit. Tetap semangat ya, fams. Persiapkan dan jalankan hari ini dengan baik seperti biasanya. Mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Oke, fams. Sampai jumpa lagi besok. Salam Ragam Indonesia. Ciao.